Di konten 0030 kita telah membahas tutorial cocokologi ala apologet ya guys. Sekarang kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran yang dianggap memiliki kontradiksi angka. Dan di video 0029 kita telah membahas bahwa di Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 45 yang berbicara kepada Maryam itu lebih dari 2 malaikat. Sedangkan di Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 16-19 yang berbicara kepada Maryam hanya 1 malaikat. Kalau misal penjelasannya melewati proses yang ilmiah dan Al-Quran terbukti tidak memiliki kontradiksi angka, maka Al-Quran masih valid untuk dijadikan sebagai petunjuk. Namun jika jawabannya maksa, maka akurasi Al-Quran juga dipertanyakan guys. Dan otomatis Al-Quran juga terkena konsekuensi logis sebagaimana yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Sayangnya Al-Quran... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Rokyu Mas R, yaitu channel yang berisi rokyun atau opini saya tentang suatu hal. Sebelum menjawab kontradiksi angka yang ada di Al-Quran tersebut, kita harus mengetahui beberapa hal guys. Pertama, sebagaimana telah kita bahas di video 0024 dan 0025, kalau kita menganalisis kitab suci hanya melalui terjemahan, maka tidak menutup kemungkinan kepahaman kita terhadap kitab suci tersebut itu tereduksi guys. Sehingga sebisa mungkin kita harus memahami karakteristik kitab suci yang kita analisis jika ditemukan kesalahan dalam terjemahannya guys. Akan lebih bagus lagi kalau kita bisa memahami bahasa asli dari kitab suci tersebut. Kita bisa merasakan feel dari bahasa kitab suci tersebut. Kedua, sebagaimana telah kita bahas di video 0025, bahasa yang digunakan oleh bangsa Israel pada masa itu yang juga digunakan dalam Alkitab, yaitu bahasa Ibrani Alkitabiah atau bahasa Ibrani klasik. Kemudian Yesus sendiri diperkirakan mengerti bahasa Yunani Koine. Tapi itu masih perkiraan ya guys. Sangat logis jika Yesus itu dianggap memahami bahasa Ibrani Alkitabiah guys. Karena bahasa Ibrani Alkitabiah ini adalah bahasa yang digunakan dalam liturgi keagamaan Yahudi. Sedangkan dalam kesehariannya, Yesus menggunakan bahasa Aram. Terus, bahasa yang digunakan Al-Quran adalah bahasa Arab klasik. Nah, bahasa itu juga berevolusi guys, sebagaimana alam semesta dan makhluk hidup yang telah kita bahas di playlist proses adanya alam semesta dan kehidupan. Bahasa Ibrani Alkitabiah, bahasa Aram, dan bahasa Arab klasik masuk ke rumpun bahasa yang sama, yaitu rumpun bahasa Semit. Istilah Semit itu diambil dari salah satu nama anak Nabi Nuh yang disebutkan di Alkitab, yaitu di kitab Kejadian pasal 6 ayat 10, yang bernama Sem. Bahkan untuk spill dikit ya, kalau kalian baca kitab Kejadian pasal 6 ayat 10 tadi di bahasa Ibrani sama terjemahan bahasa Arabnya, kalian akan mendengar banyak kemiripan guys. Kalau terjemah Indonesianya, dan Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki. Di teks aslinya ada dannya guys, tapi kalau di terjemahan Indonesia nggak ada. Sekarang saya bacakan teks Ibraninya ya guys. Wa yoled Noach shelosha banim. Sedangkan terjemah Arabnya, wa walada Nuhun salasata banin. Apakah kalian merasakan ada kemiripan suara? Nah, rumpun bahasa yang sama itu menunjukkan budaya dan kondisi geografis mereka itu nggak jauh berbeda, guys. Bahkan kalau kalian searching, bahasa Arab modern sama bahasa Ibrani modern itu banyak sekali kemiripan, guys. Padahal bahasa Arab klasik mengalami perkembangan. Bahasa Ibrani klasik itu juga mengalami perkembangan. Tapi masih punya banyak kemiripan, guys. Ketiga, dari poin sebelum ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penggunaan bahasa Arab maupun bahasa Ibrani dalam kesehariannya itu akan banyak memiliki kemiripan. Jadi kalau kita memahami bahasa Ibrani klasik, kita akan mudah sekali untuk belajar bahasa Arab klasik. Begitu juga sebaliknya. Walaupun bahasa Arab dan bahasa Ibrani tulisannya itu beda jauh, tapi dari sisi suara sangat-sangat mirip. Keempat, kalau misalkan kita nggak bisa memahami bahasa Ibrani klasik maupun bahasa Arab klasik sebagaimana kita memahami bahasa Inggris, maksudnya feel-nya dapat gitu ya guys, maka kita bisa menggunakan ilmu linguistik guys. Linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa. Bidang analisis linguistik adalah fonetik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia menghasilkan dan mempersepsikan bunyi. Terus fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa secara sistematis
mengatur bunyi suatu kata untuk membedakan dengan kata yang lain. Terus morfologi, yaitu ilmu tentang pembentukan kata dan hubungan antar kata. Terus sintaksis, yaitu ilmu tentang bagaimana kata dan morfem bergabung menjadi frasa dan kalimat. Terus semantik, yaitu ilmu tentang makna. Terus pragmatik, yaitu ilmu tentang bagaimana suatu konteks berkontribusi pada makna. Jadi walaupun kita nggak bisa merasakan feel-nya bahasa kitab suci, tapi kita bisa melakukan kajian secara ilmiah, walaupun feel-nya tereduksi ya guys. Yang saya maksud tereduksi itu, feel yang diceritakan sama kitab suci, percakapannya, itu nggak bisa relate dengan feel yang kita rasakan guys. Kurang lebih kayak misal kalian bukan orang Jawa, terus jangan. Lah itu kan kalian feel-nya kan nggak dapat. Tapi kalau orang yang berbahasa Jawa, oh itu feel-nya dapat banget itu. Terus juga seperti kalian yang nonton video ini saja, itu feel-nya nggak akan sama dengan kalian yang nonton video saya mulai 001 sampai sekarang dan memahami apa yang saya maksud. Itu pasti ketika mendengarkan penjelasan saya di video ini, feel-nya pasti berbeda guys. Nah sekarang kita akan menganalisis kontradiksi angka yang ada di Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 45 dengan Quran Surat Maryam surat ke-19 ayat 16-19. Sebenarnya nggak sulit kok untuk menjawab bahwa ayat-ayat tersebut itu nggak kontradiksi. Kalau kalian masih ingat cerita saya tentang Joni di video 0026, harusnya kalian sudah bisa menjawab guys. Tapi tetap tak jawab pakai poin-poin ya guys. Pertama, Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 45 dan Surat Maryam surat ke-19 ayat 16-19 itu tidak menyebutkan waktu yang spesifik kapan malaikat itu bertemu guys. Hal ini membuat kedua ayat tersebut tidak semudah itu untuk dianggap kontradiksi. Kedua, Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik berapa kali malaikat menemui Maryam. Jadi kan bisa aja malaikat itu menemui Maryam lebih dari satu kali toh guys. Hal itu akan membuat kedua ayat tersebut semakin sulit untuk dikontradiksikan. Ketiga, yang dipersoalkan di ayat ini adalah jumlah malaikat. Yang jadi masalah, kita kan nggak tahu malaikat itu bentuknya gimana, fisiknya itu kayak manusia apa enggak, kan nggak ngerti. Kita bahkan masih mencari akurasi dari kitab suci, guys. Berarti kasus ini belum bisa difalsifikasi, guys. Keempat, yang diceritakan adalah Maryam. Sedangkan Maryam adalah keturunan dari bangsa Israel. Dan nabi-nabi besar itu berasal dari bangsa Israel juga, guys. Sehingga asumsi yang ada di kepala bangsa Israel tentang bagaimana Sang Pencipta menyampaikan wahyu, itu berbeda dengan asumsi yang ada di kepala bangsa lain tentang bagaimana Sang Pencipta menyampaikan wahyu. Kelima, kalau misal masih mau kekeh mempertahankan bahwa ini termasuk kontradiksi angka, maka hal yang mirip dengan ini sebenarnya juga ada di Alkitab, guys. Di Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1. Sebenarnya konteks ayat ini itu pernah kita bahas di konten 0026 tentang siapa yang disembelih sama Abraham, guys. Nah, di tengah-tengah peristiwa tersebut, di Kitab Kejadian pasal 18 kan ada 3 malaikat yang mendatangi Abraham dan ngomong ke Abraham bahwa mereka itu mau berangkat ke Sodom kan ya. Namun di Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1, yang tiba di Sodom pada waktu petang adalah kedua malaikat itu. Namun sebagaimana telah kita bahas tadi, kan kita nggak tahu ya wujudnya malaikat itu kayak gimana, cara kerja fisiknya kayak gimana, sehingga ini nggak akan saya ambil sebagai kontradiksi angka, guys. Jadi, Quran Surat Ali Imran Surat ketiga ayat 45 dan Quran Surat Maryam Surat ke-19 ayat 16-19 belum bisa sepenuhnya dianggap kontradiksi, guys. Bentar, ada video dari channel Tanpa Ragi yang membahas tentang mukjizat matematika Al-Quran. Ternyata Al-Quran memiliki kesalahan matematika, yaitu kesalahan menghitung ketika dikasih contoh pembagian harta waris, guys. Kesalahan hitungnya kayak gimana sih? Tentu kita bahas di konten-konten berikutnya ya, guys. Salamun ala man ittaba'al huda.